Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya mengundang jemaat Tuhan yang mungkin masih berada di belakang untuk bisa maju ke depan. Mungkin para asyir bisa membantu mengarahkan jemaat Tuhan yang mungkin masih berada di belakang untuk bisa mengarahkan menempati tempat kosong yang di depan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Supaya jemaat Tuhan yang mungkin terlambat tidak mengganggu aktivitas kita saat memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu sejenak di pagi hari ini. Masing-masing pribadi kita datang dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Masing-masing pribadi yang ada di gereja ini datang mengucap syukur sepanjang minggu yang telah berlalu. Tuhan boleh menyertai kita. Karena kasih-Nya, karena kekuatan kasih-Nya sehingga kita boleh berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami anak-anak-Mu boleh dikuduskan, boleh disucikan, boleh disertai. Dan yang paling terutama kami boleh diselamatkan oleh Engkau Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih untuk perkenanan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh datang di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh sehat bernapas saat ini. Itu karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati untuk setiap hal yang boleh kami lakukan di gereja ini. Memuji memuliakan Tuhan. Kami bermain musik, kami menari untuk Tuhan. Biarlah semua fasilitas yang kami gunakan Tuhan sucikan dan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar karya Allah Tuhan turun atas jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini kami boleh beroleh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah.
sekali lagi lakukan pujian ini. Haleluya. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untukku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untukku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Jemaat saja lakukan pujian ini. Ku sembah Kau. Ini kami Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Ini kami jemaat-Mu datang di hadirat-Mu Tuhan. Ku sembah Kau. Haleluya. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Tetap sembah Tuhan, ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau
Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, jangan ada yang berdiam diri di pagi hari ini. Sembah Dia. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Haleluya. Yesus, sembah Dia. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Sembah Dia. Haleluya. Kami datang padamu Yesus. Yesus hadir di tempat ini. Sembahlah Dia. Engkau Raja di atas segala raja. Layaklah Engkau Anak Gembala. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang hidup, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau. Sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Layak untuk ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak. Engkau yang layak untuk ku sembah.
Kita tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkau yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami bersukacita karena Yesus hadir bersama dengan kami di gereja ini. Kami akan percaya ketika Yesus hadir di tempat ini, kami rindu untuk memuji Tuhan. Kami rindu untuk memuliakan Tuhan. Kami akan melompat bersorak karena Yesus bersama dengan kami. Dan kami akan percaya ketika kami memuji Tuhan, kesembuhan terjadi di tempat ini. Ketika kami memuji Tuhan, pemulihan terjadi di tempat ini. Ketika kami memuji Tuhan, kesembuhan terjadi bagi kami semua Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Kami mau lepas untuk memuji Tuhan, tidak ada beban di dalam kehidupan kami karena Yesus beserta dengan kami. Mari yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berikan tos minimal 5 orang, katakan bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara besar. Haleluya. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ayo bersukacita jemaat Tuhan. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Yes, haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, sumber kekuatan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan.
kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berapa banyak yang yakin percaya Yesus hadir di tempat ini, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Tetap berikan senyuman yang terbaik kiri kananmu dan katakan, hatiku percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Come on. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dari, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Mari semakin hari semakin kita dekat dengan Tuhan. Karena kasih Tuhan itu konsisten dalam kehidupan kita. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya dekat kasih Bapa, jiwa kita akan tentram. Terima kasih Tuhan.
hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari dengan penuh kesungguhan hati kita lakukan pujian ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Mari jemaat Tuhan silakan berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua. Kepada Bapak Gembala saya persilakan. yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau Menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa Surgawi, sungguh kami yakini, kami rasakan, kami percaya tidak ada tempat terbaik selain kami dalam hadirat-Mu. Bawa kami untuk terus lebih dekat dengan-Mu. Bawa kami untuk terus mengalami kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Karena kami gak mampu tanpa kasih Tuhan. Kami gak mampu tanpa Yesus. Kami perlu Yesus dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu jamah kami di tempat ini. Kami rindu mengalami kuasa-Mu, jamahan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Berbicara kepada setiap pribadi kami melalui firman-Mu.
Sampaikan isi hatimu, tegur kami, biar firman-Mu menguatkan kami, menjamah kami, memerdekakan kami. Pakai bibir lidah hamba-Mu, urapi hamba-Mu, hikmat pewahyuan turun atas hamba-Mu. Dan berikan kami hati yang lemah lembut, yang mau belajar, mau dibentuk, mau diproses. Jamah kami Bapa. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau melakukan penyerahan anak dulu. Saya undang Bapak Arnold dan Ibu Dewi, boleh maju ke depan. Puji Tuhan, Pak Arnold dan Ibu Dewi akhirnya memiliki seorang anak putra, saudara ya. Setelah mereka gumuli sekian tahun, saudara, Tuhan jawab doa mereka ya. Dan punya anak laki finally akhirnya ya. Dan sudah tutup pabrik katanya ya. Sudah Dewi belum? Oh sudah ya, berarti sama kita ya. Sama-sama sudah tutup pabrik saudara. Istri saya juga sudah ya. Tuhan sudah kasih anak putra saudara. Nah coba boleh dibuka materi saya. Boleh tolong slide-nya, PowerPoint-nya. Bapak Ibu, anak adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan saudara, berkat Tuhan. Oleh sebab itu kita harus didik, ya, kita harus sayangi, kita harus kasihi. Karena anak adalah pemberian Tuhan. Saudara, saya baca artikel parenting tentang mendidik anak. Kenapa sih anak kita itu bertumbuh keras? Kenapa anak kita bertumbuh jadi pemberontak, saudara? Jadi nggak menghormati orang tua. Nah, beberapa contoh, saudaraku, karena ada didikan yang salah. Ya, kenapa anak kita bertumbuh jadi pemberontak, susah dikasih tahu, susah diatur, keras kepala. Nah, salah satu penyebabnya yang pertama karena anak sering dibentak. Jadi anak sering dibentak itu bisa menyebabkan anak kita menjadi anak yang memberontak. Susah diatur, susah dikasih tahu ya. Ini saya baca artikel tentang parenting saudaraku ya. Jadi ketika anak berbuat salah, anak malah dibentak dengan keras. Hal ini malah membuat anak menjadi sakit hati. Walaupun anak akan tetap menuruti perkataan orang tua, namun di dalam hati mereka merasa jengkel pada orang tua. Jadi ketika kita anak buat salah, kita bentak, kita ngerasa anak kita diem, oh taat, dengar-dengaran. Padahal tanpa kita sadari anak kita bisa sakit hati, nyimpen dalam hati. Memang diem saudaraku, memang taat. Tapi dengan cara bentakan itu bisa membuat anak sakit hati. Wah saya salah selama ini. Ya, saya pikir wah anak saya takut nih, saya keras, saya bentak, dia langsung diem, dia langsung taat. Oh ternyata salah cara seperti itu saudara. Saya salah. Saya pikir dengan saya keras, saya nada tinggi, anak saya langsung taat, langsung diem. Memang dia diem, kelihatannya memang dia taat. Tapi ternyata bisa menyebabkan atau menyimpan sakit hati. Jadi Bapak Ibu kalau anak salah jangan dibentak saudaraku. Karena itu bisa membuat anak nyimpen sakit hati saudara. Selama ini saya salah juga. Saya mendidik anak dengan keras, saya bentak, saya pikir diem nih anak langsung taat. Ternyata gak boleh dibentak saudaraku ya. Nah yang kedua saudara, kenapa anak bertumbuh jadi keras kepala, susah diatur. Yang kedua, selalu menuruti semua permintaan anak. Nah jadi anak juga gak bisa dituruti semua permintaannya. Minta ini dibeliin, minta itu dikasih, mau apa aja dikasih, ya kan? Sehingga suami istri juga banyak clash, banyak konflik. Suaminya nggak tahan dengar anak nangis, suaminya bilang sudah mau kau kasih mau kau, belikan mau kau, daripada dia nangis sudah mau kau kasih mau kau. Nah ternyata itu bisa buat anak juga berontak, bisa jadi buat anak jadi susah diatur karena dari kecil semua keinginannya apa yang dimau dituruti. Nah jadi ketika bertumbuh besar, jadi apapun yang dia mau harus dituruti. Nah jadi nggak boleh juga saudara, selalu menuruti semua permintaan anak itu nggak boleh juga ya. Ketika anak meminta sesuatu ya, ada orang tua yang cenderung menuruti permintaan anak agar anak tidak lagi menangis.
Nah, kebiasaan ini akan membangun sikap keras kepala pada anak. Anak jadi belajar bahwa dengan sikap keras kepala, maka orang tua akan menuruti permintaannya. Jadi saudaraku, semakin dia keras pasti orang tuaku semakin dengar. Semakin aku teriak pasti orang tuaku semakin nuruti apa yang aku mau. Nah, ternyata salah juga saudara. Boleh tolong materi saya? Bisa? Hah? Apanya? Komputernya? Oke. Jadi yang ketiga saudara, tadi yang pertama apa? Kenapa anak bertumbuh keras kepala susah diatur karena sering dibentak. Yang kedua, selalu menuruti semua permintaan anak, itu nggak boleh juga. Yang ketiga, selalu berbicara dengan nada keras. Ya, Pak, bedanya apa? Bentak sama nada keras. Nah, kalau bentak tadi itu karena salah. Nah, karena salah jadi bicaranya nada keras, dibentak. Nah, kalau nada keras nggak ada salah aja ngomongnya nada keras. Gitu. Kalau dipanggil Joni, wah udah tahu nih pasti dimarahin. Padahal nggak ada salah, tetap aja ngomongnya nada keras. Udah berbuat baik, tetap aja ngomongnya nada keras. Jadi beda, bentak sama nada keras tadi yang pertama poinnya, Pak dibentak nggak boleh. Nah ini poin ketiga, kok bicara dengan nada keras emang bedanya apa? Nah tadi yang pertama salah dibentak, yang ketiga nggak buat salah aja bicaranya nada keras. Udah anak berbuat baik, anak taat, tapi orang tua tetap aja ngomongnya dengan nada keras saudaraku ya. Anak adalah peniru ulung. Apapun yang orang tua lakukan dalam sehari-hari akan ditiru oleh anak. Jadi kalau orang tua selalu ngomong dengan nada keras, anak pasti ngomong dengan nada keras. Orang tua selalu kasih lihat anak bahwa orang tua yang keras, anak juga bertumbuh dengan keras. Karena anak adalah peniru ulung saudaraku. Apapun yang orang tua lakukan dalam hal sehari-hari akan ditiru oleh anaknya. Jika orang tua selalu berbicara dengan nada keras ketika menyelesaikan sesuatu, maka anak pun akan bisa meniru perilaku tersebut. Jadi anak juga bisa meniru perilaku tersebut. Jadi anak jadi akan belajar untuk berbicara dengan nada keras untuk menyelesaikan masalah. Nah, saya lihat saudara, saya juga perlu banyak belajar. Saya nggak mau munafik, saya nggak merasa lebih hebat, anak saya semua bagus-bagus, kami orang tua yang hamba Tuhan baik. Enggak, saya juga perlu banyak belajar sampai sekarang mendidik anak saudara ya. Saya lihat anak saya ya, yang paling besar, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kok mereka kalau ada konflik selalu nada tinggi. Konflik selalu diselesaikan dengan marah. Ternyata mereka meniru papahnya saudara. Mereka niru papahnya, waduh saya sini gampang emosi. Saya ini gampang marah saudaraku. Nah saya lihat kok anak saya semakin bertumbuh besar, semakin gampang emosi. Siapa nih yang ditiru? Oh ternyata papahnya yang ditiru. Saya gampang emosi sama istri saya gampang emosi sama anak-anak saya. Nah anak-anak saya kalau mereka konflik berempat, kok emosi juga? Kok suka marah-marah juga? Oh ternyata dia tiru papahnya. Tuhan ampuni saya ya. Nah kita mau belajar sama-sama ya. Ini bukan hanya buat Pak Arnold, bukan hanya buat Ibu Dewi, ini buat saya, buat kita semua saudara. Amin. Ya. Nah yang terakhir, kenapa anak itu bertumbuh jadi keras, susah diatur saudaraku? Karena anak kurang mendapat perhatian. Ini poin yang terakhir, karena anak kurang mendapat perhatian. Anak yang kurang mendapat perhatian juga bisa menjadi keras kepala, dia bilang. Biasanya mereka bersikap keras kepala atau berperilaku ya keras karena untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya, saudara. Jadi anak tuh kadang buat masalah, bikin problem, nangis. Tujuannya cuma mau butuh diperhatiin aja, ya. Dia kalau nilai bagus sama orang tuanya nggak dipuji. Nah kalau nilai jelek sama orang tuanya diperhatiin, dipanggil, dimarahin. Jadi ya sengaja aja dia buat nilai jelek supaya mamaku perhatiin aku. Karena kalau nilaiku bagus nggak diperhatiin. Tapi kalau aku buat salah diperhatiin, aku buat jahat ditegur. Ya udah dia buat salah aja, buat jahat, buat tegur. Karena setiap buat baik nggak pernah diapresiasi, nggak pernah dipuji, nggak diperhatikan. Jadi diperhatiinnya, dimarahinnya pas buat salah aja. Jadi sengaja dia buat salah supaya dia diperhatikan. Ya, sudah bisa materi saya? Sudah bisa? Belum? Oke, Bapak Ibu, ini buat semua kita firman Tuhan termasuk buat semua kita ya. Firman Tuhan bilang seperti
Bapak sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita. Jadi Pak Arnold, Ibu Dewi harus sayang sama anak seperti Tuhan sayang sama kita. Didik anak kita dengan kasih, didik anak kita dengan benar. Amin. Jadi hindari 4 poin ini. Kalau 4 poin ini sering kita lakukan, percayalah anak kita bertumbuh jadi keras kepala, susah diatur. Yang pertama tadi apa saudaraku? Jangan sering dibentak saudara, enggak boleh bentak. Yang kedua apa? Enggak semua keinginannya harus dituruti. Amin saudara. Yang ketiga tadi apa saudaraku? Jangan bicara dengan nada keras. Ya, maki-maki anak, ya, marah-marahin anak, nada keras, nggak ada salah aja manggilnya ngomongnya nada keras. Yang keempat, anak kita butuh perhatian kita. Nah, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa buat Pak Arnold, Ibu Dewi, dan juga buat Jonathan Adriel Pielor. Oke. Mari Bapak Ibu Saudaraku arahkan kedua belah tangan kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu buat Pak Arnold dan juga Ibu Dewi. Tuhan sungguh kami bersyukur Tuhan percayakan kembali Pak Arnold Ibu Dewi seorang putra yang sehat kuat. Hamba berdoa Pak Arnold bertumbuh maksimal menjadi suami yang takut Tuhan, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mendidik anak dengan bijaksana, dengan benar Tuhan. Hamba berdoa berkati usaha pekerjaan Pak Arnold. Dimanapun Pak Arnold berada, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi. Hamba berdoa Tuhan, rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan, yang takut akan Tuhan, melayani Tuhan, bahkan jadi berkat buat banyak orang lain. Hamba berdoa juga buat Ibu Dewi, biar Ibu Dewi juga Tuhan berikan roh lemah lembut, kesabaran, kebijaksanaan, berfungsi maksimal menjadi istri, menjadi penolong, menjadi pendoa buat suaminya Pak Arnold Tuhan. Hamba berdoa roh lemah lembut, kebijaksanaan ada dalam hidupnya, kesabaran, kekuatan ada dalam hidupnya Tuhan. Dan kami berdoa juga buat Jonathan Adriel Pielor Tuhan. Hamba berdoa anak ini bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan, hormat orang tua, menjadi anak kebanggaan orang tuanya Tuhan. Hamba percaya bahwa masa depan indah, masa depan cerah Tuhan sudah siapkan buat Jonathan Tuhan. Rancanganmu adalah rancangan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan buat Jonathan. Hamba berdoa Jonathan dipakai Tuhan, Jonathan diberkati Tuhan, kesuksesan, keberhasilan ada dalam hidup Jonathan. Dijauhkan dari segala kecelakaan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit. Tutup bungkus Jonathan dengan kuasa darah-Mu Bapa. Pagari keluarga ini dengan malaikat-malaikat-Mu. Hamba lepaskan berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas Jonathan. Kecerdasan, kepintaran, kesehatan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan Jonathan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan dengar firman Tuhan. Tema gereja kita bulan ini tentang kekuatan kasih Tuhan atau the power of love. The power of God's love atau kekuatan kasih Tuhan, saudara. Enggak banyak, saudara, cuma 2 poin aja kita belajar hari ini. 1 poin 2 jam, berarti 2 poin 4 jam, saudaraku ya. Enggak banyak, cuma 2 poin, saudara ya. Efesus 3 ayat 18, kita belajar sama-sama hari ini tentang kekuatan kasih Tuhan begitu dahsyat, saudara. Aku berdoa, kata Rasul Paulus. Rasul Paulus berdoa buat jemaat di Efesus, buat orang Yahudi, non-Yahudi, semua orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, katakan sama-sama, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan apa? Dalamnya kasih Kristus.
Jadi Rasul Paulus berdoa buat jemaat di Efesus supaya jemaat di Efesus dapat memahami, dapat mengerti, dapat mengalami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dan hari ini saya berdoa juga jemaat Tuhan di tempat ini dapat memahami kasih Tuhan. Dapat mengalami kasih Tuhan. Amin saudara. Nah pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus sampai berdoa buat jemaat di Efesus supaya jemaat di Efesus dapat memahami kasih Tuhan, dapat mengalami kasih Tuhan. Kenapa? Karena Rasul Paulus tahu betapa pentingnya kita untuk dapat memahami kasih Tuhan. Betapa pentingnya kita dapat mengalami kasih Tuhan. Kenapa saudara? Nah ini dia jawabannya saudaraku. Ini prinsip dasar dari kekristenan. Kalau yang satu ini saudara nggak memahami, saya ragu saudara bisa mengasihi Tuhan. Saya ragu saudara bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya ragu saudara bisa totalitas sama Tuhan. Karena 1 Yohanes 4 ayat 19 bilang gini. Coba baca sama-sama 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah dengan kata lain gini, ayat ini dengan kata lain bilang gini. Kita nggak akan pernah bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak mengalami kasih Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena kita bilang kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah saudara harus pahami ini. Saudara nggak akan pernah bisa mengasihi Tuhan sebelum saudara mengalami kasih Tuhan. Saudara nggak akan pernah bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara nggak akan pernah bisa beri yang terbaik sama Tuhan. Saudara nggak akan pernah bisa totalitas sama Tuhan. Kalau saudara nggak mengalami kasih Tuhan. Jadi dengan kata lain, untuk kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita harus mengalami dulu kasih Tuhan. Amin. Coba lihat kenapa jemaat mula-mula murid-murid Yesus begitu radikal sama Yesus. Petrus rela mati disalib, kepalanya di bawah. Mereka rela tinggalin keluarga mereka. Mereka rela jual harta mereka semua untuk melayani Tuhan, untuk ikut Tuhan. Bahkan mereka rela mati untuk Tuhan. Mereka begitu radikal sama Tuhan. Jawabannya kenapa saudara? Ada yang tahu? Halo? Karena mereka mengalami kasih Tuhan. Amin saudaraku? Karena mereka mengalami Tuhan. Kenapa sih kita gak bisa totalitas sama Tuhan? Kenapa sih kita gak bisa sungguh-sungguh sama Tuhan? Kenapa kita gak bisa beri yang terbaik sama Tuhan? Kenapa kita hitung-hitungan sama Tuhan? Jangan-jangan kita belum mengalami kasih Tuhan. Lihat orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Totalitas, harta, rumah semua dijual. Hidupnya diserahkan sama Tuhan. Dia korbankan semuanya untuk Tuhan. Mengalami kasih Tuhan. Coba saudara lihat, baca perjanjian baru, jemaat mula-mula. Saudara lihat murid-murid Yesus begitu radikal sama Yesus. Karena mereka mengalami kasih Tuhan. Terus, pernah dengar gak Bapak Ibu, orang lain atau saudara ngalami sendiri. Misalkan saudara melayani Tuhan. Saudara memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Orang lain berkata atau saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara bilang gini. Makasih ya Pak Andrew buat pemberiannya. Makasih ya Pak Andrew buat pelayanannya. Makasih ya buat pengorbanannya. Pak Andrew luar biasa pengabdian, pengorbanan Bapak, pemberian Bapak buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Terus Pak Andrew bilang gini, Pak itu gak ada apa-apanya. Apa yang saya kasih, apa yang saya lakukan, apa yang saya beri selama itu gak sebanding dengan kasih Tuhan buat hidup saya. Itu gak ada apa-apanya dengan apa yang Tuhan sudah beri buat hidup saya. Pernah dengar atau pernah ngalami? Orang ngomong gitu sama saudara? Kalau saudara gak pernah dengar orang ngomong gitu sama saudara, saya ragu, saudara belum totalitas sama Tuhan. Pernah dengar gak orang ngomong gitu sama saudara? Hah? Terima kasih Pak Renol, pengorbanan Bapak luar biasa. Jerih bahaya Bapak, saya percaya Tuhan pasti lihat. Pak itu gak sebanding apa yang saya sudah kasih, apa yang saya sudah beri. Itu gak ada apa-apanya dengan apa yang Tuhan sudah beri buat hidup saya. Itu gak ada apa-apanya Pak. Belum seberapa, padahal buat saya udah gede banget. Padahal buat saya pengorbanannya udah luar biasa sekali. Tapi buat dia itu gak ada apa-apanya Pak. Apa yang saya sudah lakukan hari-hari ini. Apa yang sudah diberi buat hari-hari ini untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Gak ada apa-apanya Pak dengan apa yang Tuhan sudah beri buat hidup saya. Dengan apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidup saya. Pernah dengar orang ngomong gitu sama saudara? Halo? Saudara pernah ngalami orang ngomong gitu sama saudara? Kenapa orang sampai bilang, Pak itu belum ada apa-apanya Pak.
Padahal buat kita udah luar biasa banget. Pengorbanannya, jeripayahnya, pengabdiannya buat kita udah totalitas banget. Tapi dia bilang, itu gak ada artinya Pak. Itu belum ada apa-apanya Pak dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat hidup saya. Itu lihat orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Buat kita udah luar biasa, buat dia gak ada apa-apanya. Nah bagaimana dengan kita hari-hari ini? Halo, kita belum beri yang terbaik, kita belum totalitas, kita masih hitung-hitungan. Kenapa? Karena kita belum mengalami kasih Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah saya berdoa saudara mengalami kasih Tuhan itu. Supaya kita bisa benar-benar totalitas beri yang terbaik untuk dia. Atau saudara ingat cinta mula-mula saudara sama Tuhan. Saudara bisa tinggalin dosa saudara. Saudara tinggalin semua kebiasaan buruk saudara. Saudara bisa tinggalin pacar saudara. Saudara bisa dari pagi sampai malam di gereja. Pengennya ke gereja terus, pengennya berdoa terus, pengennya baca Alkitab terus, pengennya melayani terus. Ingat gak kenapa saudara bisa lakukan itu? Karena kau sedang mengalami kasih Tuhan kan? Halo? Benar gak? Saudara tinggalkan itu semua. Kesenangan-kesenangan dunia saudara. Saudara tinggalkan judi, saudara tinggalkan rokok, saudara tinggalkan minuman keras saudara. Saudara yang tadinya gak pernah ke gereja jadi rajin gereja. Pengennya kapan hari Minggu, kapannya saya ke gereja. Kenapa saudara bisa lakukan itu semua? Jawabannya simple, karena saudara sedang mengalami kasih Tuhan. Ingat dulu cinta mula-mula waktu pertama saudara mengalami kasih Tuhan? Saudara tinggalkan kan semua dosa-dosa saudara, tinggalkan semua kebiasaan buruk saudara kan. Saudara pengennya di gereja terus kan dari pagi sampai pagi, dari malam sampai malam. Wah kapan ini di gereja? Karena saudara sedang mengalami kasih Tuhan. Pertanyaannya hari ini, kapan terakhir kali saudara mengalami kasih Tuhan? Apakah engkau sedang mengalami kasih Tuhan hari-hari ini? Kau gak akan pernah bisa mengasihi Tuhan. Kau gak akan pernah bisa totalitas sama Tuhan. Kau gak akan pernah bisa beri yang terbaik sama Tuhan kalau engkau gak mengalami kasih Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang kasih Tuhan yang bagaimana Pak? Kasih Tuhan yang seperti apa? Yang perlu kita alami dalam hidup kita, yang perlu kita pahami dalam hidup kita. Yang pertama yang perlu kita pahami, yang perlu kita alami. Kasih Tuhan yang tanpa syarat. Kasih Tuhan tanpa syarat buat saya dan saudara. Kalau orang pada umumnya, kalau you baik sama saya akan baik sama you. Tapi kalau you jahat sama saya bisa lebih jahat sama you. Benar gak saudara? Itu manusia, itu saya. Mungkin saudara enggak. Saya mungkin masih seperti itu. Kamu perhatian sama saya akan perhatian sama kamu. Kamu peduli sama saya akan peduli sama kamu. Itu kita pada umumnya manusia. Tapi Tuhan kita enggak kayak gitu. Kamu jahat sama saya tetap baik sama kamu. Kamu kurang ajar sama saya tetap peduli sama kamu. Kamu tinggalin saya enggak pernah tinggalin kamu. Gak ada aminnya nih. Itu kasih Tuhan buat kita yang perlu kita pahami, yang perlu kita alami. Kasih Tuhan yang tanpa syarat itu apa artinya? Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu apa? Enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurangi. Kenapa? Karena sudah sempurna. Saudara rajin gereja, saudara rajin baca Alkitab, saudara rajin pelayanan, saudara rajin berdoa. Kasih Tuhan gak bertambah buat saudara. Karena memang sudah sempurna. Sudah perfect angka teratas. Lalu yang bertambah apa Pak? Cinta kita sama Tuhan yang bertambah. Karena cinta kita sama Tuhan belum sempurna, makanya perlu ditambahin terus. Tapi kalau cinta Tuhan sama kita sudah sempurna. Cintanya kita sama Tuhan belum sempurna, perlu ditambah terus, perlu ditambahnya bagaimana? Ya rajin berdoa, rajin baca firman, rajin ibadah, rajin pelayanan. Cintamu akan bertambah sama Tuhan. Tapi cinta Tuhan sama kita udah gak bisa bertambah, udah sempurna, udah perfect. Kalau angka 1 sampai 10, udah 10 paling tinggi. Dan dengar baik hari ini. Engkau malas gereja, engkau malas berdoa, engkau malas baca Alkitab, engkau berbuat dosa, engkau berzina, engkau lakukan apapun. Dengar, kasih Tuhan gak berkurang buat kita. Kenapa? Karena kasihnya udah sempurna. Gak bisa ditambah, gak bisa dikurang. Kalau gitu Pak, kalau gitu saya buat dosa aja terus. Yang penting kan Tuhan tetap sayang sama saya. Saya buat dosa aja terus, yang penting kan kasih Tuhan gak berkurang sama saya. Artinya kalau engkau lakukan demikian atau berpikir demikian, engkau belum mengalami kasih Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, dia akan tinggalkan itu semua untuk menyenangkan orang yang dia kasihi atau orang yang mengasihi dia. Yang mengerti katakan amin.
Nah kalau saudara bilang, saya buat dosa, saya lakukan dosa, kebiasaan buruk saya nggak tinggalin. Nggak apa-apa Pak, yang penting kan kasih Tuhan nggak berkurang buat hidup saya. Yang pertama artinya engkau nggak ngalami kasih Tuhan. Yang kedua engkau belum dewasa. Kenapa saya bilang saudara belum dewasa? Saudara lihat kalau suami istri. Misalkan ya istri saya sama saya. Jangan saya yang baiknya deh, istri saya yang baiknya. Istri saya udah sayang banget sama saya. Perhatian banget sama saya. Peduli banget sama saya. Totalitas sama saya. Tapi saya nggak sungguh-sungguh mengasihi dia. Saya sering melukai dia. Saya sering menyakiti dia. Saya sering hina dia. Saya kasar sama dia. Artinya kan saya nggak dewasa dong dalam hubungan suami istri. Benar gak saudara? Terus saya bilang, oh nggak apa-apa saya lukai istri saya. Yang penting kan istri saya tetap sayang sama saya. Oh nggak apa-apa saya lakukan marah-marahi istri saya, maki-maki istri saya. Pokoknya saya sakiti dia nggak apa-apa. Yang penting kan istri saya tetap cinta sama saya, kasihnya nggak berkurang sama saya. Artinya saya nggak dewasa dong. Benar gak saudara? Halo? Nah kalau saudara bilang, oh nggak apa-apa kita buat dosa, nggak apa-apa Tuhan kan tetap sayang sama kita, kasihnya nggak berkurang sama kita. Engkau nggak dewasa. Dan yang ketiga, kalau saudara bilang, oh kasih Tuhan kan gak berkurang sama kita. Dia tetap sayang sama kita, kita buat jahat, kita buat dosa. Yang pertama karena engkau belum mengalami kasih Tuhan. Yang kedua engkau belum dewasa. Yang ketiga engkau kurang ajar. Garis miring, gak tahu diri. Contoh, bapakmu begitu baik sama engkau. Orang tuamu begitu baik sama engkau. Dia kasih semuanya sama engkau. Kerja banting tulang. Kaki di atas, kepala di bawah saudaraku. Wah pokoknya semua dibanting saudaraku. Semua dibanting pokoknya. Dia beri yang terbaik, sekolah yang terbaik, semua kasih pekerjaan terbaik. Tapi engkau masih gak hormati orang tuamu. Engkau sering menyakiti orang tuamu. Engkau melukai hati orang tuamu. Itu namanya anak apa? Itu namanya anak apa? Ah Bu Angel yang jawab bukan saya. Makasih Bu Angel sudah bantu saya, sudah menafsirkan Bu Angel. Nanti takutnya kalau saya ngomong ada yang tersinggung Bu Angel. Namanya kita kurang ajar sama Tuhan. Itu namanya anak gak tahu diri. Kita gak tahu diri sama Tuhan. Tuhan udah kasih nyawanya sama kita. Udah berkorban sama kita. Mati di kayu salib buat hidup kita. Tapi kita masih main-mainan sama Tuhan. Kita gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita jatuh bangun sama dosa. Terus kita bilang gak apa-apa Ji. Tuhan tetap sayang sama kita Ji. Kasihnya gak berkurang Ji sama kita. Itu namanya anak apa? Garis miring. Gak tahu diri. Yang mengerti katakan amin. Ini yang dimaksud kasih tanpa syarat, kasih yang sempurna yang perlu kita memahami. Rasul Paulus bilang aku berdoa supaya engkau memahami, mengerti, mengalami kasih Tuhan. Dan dengar, selagi engkau gak ngalami kasih Tuhan, engkau gak akan pernah bisa beri yang terbaik untuk Tuhan. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Tambah keren lagi nih kasih tanpa syarat. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Karena waktu kita masih apa? Karena waktu kita masih apa? Siapa kita ini? Siapa kita ini? Halo? Siapa kita ini? Saya dan saudara yang dimaksud kita. Lemah. Bilang sama sebelahnya. Kita makhluk lemah bilang. Kita manusia lemah. Jangan sok kuat. Jangan sok power. Oh Tuhan mengasihi aku karena aku kuat Ji. Aku orang kudus Ji. Aku orang suci Ji. Aku layak menerima kasih Tuhan. Karena aku udah berbuat baik. Aku sungguh-sungguh, aku totalitas. Enggak. Karena waktu kita masih lemah. Kristus telah mati untuk kita orang-orang. Untuk kita orang-orang. Siapa kita ini? Siapa yang dimaksud kita ini? Bilang sebelah, kita orang durhaka bilang. Kita orang durhaka. Yesus mati sama kita waktu kita masih lemah. Waktu kita masih jadi orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang. Ada gak orang mau mati untuk orang benar? Ada gak? Ada, tapi Alkitab bilang enggak mudah. Tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Ada orang yang berani mati untuk orang baik. Ada mungkin kata Alkitab. Tapi ini yang kerennya nih. Kekuatan kasih Tuhan buat saya dan saudara. Ini kekuatan kasih Tuhan buat saya dan saudara. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Coba baca sama-sama. Coba baca sama-sama. Ketika kita masih berdosa. Wah ini kekuatan kasih Tuhan. Dia mati waktu kita masih lemah. Kita orang durhaka.
kita masih hidup dalam dosa, dia sudah mati buat saya dan saudara. Alkitab bilang gini, ini saya kasih perumpamaan buat Bapak Ibu supaya lebih paham kekuatan kasih Tuhan buat kita. Tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Ada orang mau mati untuk orang benar, ada tapi gak mudah. Contoh, saudara pulang gereja nih, pulang gereja. Di jalan ada orang dicopet sama preman. Ya kan? Dan premannya 5 orang. Dicopet lagi jalan kaki. Saudara lewat naik motor atau naik mobil. Jelas orang ini gak salah. Dia orang benar dicopet. Saya mau tanya, saudara mau tolong mau selamatin orang itu gak? Saudara gak kenal sama orang ini. Saudara mau tolong selamatin gak? Hah? Halo, ya kalau Pak Tommy mungkin mau selamatin, Pak Tommy mau tolong ya kan? Wah, Pak Tommy mungkin ada orang mau tolong, benar? Tapi gak mudah untuk kita mau tolong, kita mau selamatin, benar? Benar saudaraku? Enggak mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Yang kedua, yang dijambret, yang dicopet, ternyata ibu saudara, papa saudara, orang tua saudara. Orang baik yang pernah berbuat baik buat saudara, yang mengasihi saudara. Saudara mau tolong? Hah? Mau tolong, kalau nggak tolong namanya apa? Kurang ajar. Orang tua dicopet pura-pura nggak lihat. Camat cari selamat. Orang tua dicopet pura-pura nggak lihat. Pasti saudara mau tolong. Bahkan pegang pisau, pegang parang orang tuaku itu. Orang baikku itu. Benar gak saudara? Pasti kita mau tolong. Yang ketiga saudara. Orang berdosa. Yang ditodong, yang dicopet. Yang pernah menghancurkan hidupmu. Yang rebut suamimu. Engkau dipecat gara-gara dia. Usahamu bangkrut gara-gara dia. Rumah tanggamu hancur gara-gara dia. Saya mau tanya, saudara mau turun tolong? Saudara mau turun tolong? Atau kita bilang, kualat loh kena batunya. Kau ambil suamiku kena kok nah. Kau buat jahat sama saya kena kok nah. Tuhan yang membalas nah. Tuhan yang membalas, Tuhan membuktikan. Yesus mati bukan untuk orang baik, bukan untuk orang benar, untuk orang saya dan saudara itu. Yang sering kali melukai hati Tuhan, yang sering kali menyakiti hati Tuhan. Tapi dia mau datang ke dunia berkorban buat saya dan saudara. Ini kekuatan kasih Tuhan. Kalau manusia, orang benar gak salah, kita masih mau tolong. Orang tuaku itu orang baik, kita masih mau tolong. Tapi orang yang menyakiti kita, orang yang melukai kita, orang yang menghancurkan hidup kita, menghancurkan rumah tangga kita, usaha bisnis pekerjaan kita, belum tentu kita mau tolong. Itu kekuatan kasih Tuhan buat saya dan saudara. Gak ada amin ya nih. Amin. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya. Sebagai apa saudaraku? Pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kita bukan hanya diampuni. Tapi kita didamaikan. Kita didamaikan. Saya mau kasih contoh bahwa Yesus praktekkan selain dia mati di kayu salib kekuatan kasihnya buat saya dan saudara. Sebelum Yesus mati di kayu salib, apa yang Yesus lakukan? Salah satunya dia basuh kaki murid-muridnya. Benar saudaraku? Benar saudara? Dia basuh kaki murid-muridnya. Saya mau tanya, Yesus sudah tahu belum kalau Yudas akan menjual dia? Sudah. Yesus sudah tahu belum kalau Petrus akan menyangkal dia? Yesus sudah tahu belum kalau Thomas nanti akan ragu kalau dia bangkit? Pertanyaannya hari ini, Yesus tetap basuh kaki mereka gak? Yesus tetap basuh kaki mereka gak? Dan saudara tahu waktu itu salah satu pekerjaan budak yang paling hina. Yaitu apa? Membasuh kaki majikannya. Itu pekerjaan budak yang paling hina. Yesus tetap mau jadi hamba, jadi pelayan buat orang yang akan menjual dia. Yesus mau tetap melayani, mau tetap jadi hamba orang yang akan mengkhianati dia, menyangkal dia. Orang yang meragukan kuasanya, kekuatannya, tapi dia tetap layani. Itu kekuatan kasih Tuhan. Amin. Kalau kita kan, ini orang akan nyangkal saya nih.
Wah ini orang yang akan menyakiti saya. Wah ini orang yang nggak percaya sama saya. Belum tentu kita mau tetap layani. Benar gak saudara? Belum tentu kita tetap mau kasihi. Benar gak saudaraku? Terus singkat cerita. Petrus menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Yesus ditangkap terus Yesus mati bangkit. Saya mau tanya siapa yang datangi duluan? Petrus atau Yesus yang datangin Petrus? Yesus datangi Petrus. Di mana Yesus datangi Petrus? Di Galilea, Danau Galilea. Danau Galilea ini salah satu tempat favorit saya kalau ke Israel. Ada teman saya Pak Bonar juga pernah ke Israel. Kemarin kami keluar sama-sama makan, dia juga cerita saudara. Ternyata tempat favoritnya sama kayak saya di Danau Galilea. Waktu Yesus datengin Petrus. Kenapa itu jadi tempat favorit saya? Karena waktu saya di sana, saya ambil waktu pribadi untuk berdoa, saya merenungkan kembali panggilan Tuhan atas hidup saya. Yesus waktu itu panggil Petrus di situ dari penjala manusia menjadi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi singkat cerita Petrus gagal, dia mengkhianati Yesus. Benar? Dia menyangkal Yesus, dia bilang gak kenal Yesus. Tapi yang dahsyatnya kasih Tuhan buat Petrus apa? Dia datangi Petrus, dia kasih kesempatan sama Petrus. Dan Tuhan tanya sama Petrus. Berapa kali Tuhan tanya sama Petrus? 3 kali. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tanya yang kedua. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan kau tahu hatiku. Gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan ketiga. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon menangis. Tuhan, aku mengasihi engkau tahu isi hatiku. Bapak Ibu, Tuhan masih kasih kesempatan sama Petrus Simon. Yang pernah menyangkal dia. Yang pernah mengkhianati dia. Bapak Ibu sebenarnya kesalahan Petrus sama kesalahan Yudas siapa yang lebih besar? Yudas cuma menjual informasi. Yudas itu sebenarnya kesalahannya cuma menjual informasi. Dia kasih tahu Yesus ada di sini, di tempat ini, lu bisa datengin apa segala macam. Jual informasi. Petrus sampai bersumpah 3 kali, aku gak mengenal orang itu. Aku gak mengenal orang itu. Dia sampai bersumpah, dia sampai mengutuki bahwa aku gak mengenal orang itu. Tapi ini kekuatan kasih Tuhan. Dia datangi lagi Petrus. Makanya setiap saya ke Israel, saya di tempat ini di Danau Galilea, saya menangis sendiri saudara. Saya menangis sendiri. Berulang kali saya menyakiti hati Tuhan. Berulang kali saya gagal. Berulang kali saya jatuh. Tapi berulang kali Tuhan kasih kesempatan sama saya. Amin. Itu jadi di tempat itu momen saya mengingat panggilan Tuhan atas hidup saya. Petrus penjala manusia, penjala ikan dipanggil Tuhan jadi penjala manusia. Dia gagal, dia mengkhianati Yesus 3 kali. Tapi Yesus tetap panggil lagi Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini kasih Tuhan buat saya dan saudara. Waktu engkau gagal, waktu engkau jatuh, dia tetap mengasihi saya dan saudara. Amin. Amin. Dan hari ini Tuhan tanya saudara. Tuhan tanya saudara, Manda, apakah engkau mengasihi aku? Gea, Titi, apakah engkau mengasihi aku? Dan dengar baik, dengar. Tuhan tanya waktu engkau lagi gagal. Tuhan tanya waktu engkau lagi jatuh. Tuhan tanya lagi engkau keadaan terpuruk. Dan Tuhan bilang apa? Gembalakan domba-dombaku, tetap layani aku. Artinya apa? Aku masih kasih kesempatan sama kamu. Mungkin hari ini engkau sedang dalam keadaan terpuruk. Keadaanmu begitu jatuh dalam. Kau gagal berulang kali. Dan Tuhan tanya engkau hari ini. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Tuhan masih kasih kesempatan buat saya dan saudara. Itu kekuatan kasih Tuhan. Sehingga engkau gak perlu tertuduh lagi dengan dirimu sendiri. Kau gak perlu tertuduh lagi dengan apa omongan orang lain. Karena Tuhan mengampuni engkau. Tuhan kasih kesempatan sama engkau. Amin. Bapak Ibu yang belum ke Israel, nanti 2 tahun lagi kita ke sana. Bu Ida kayaknya udah semangat sekali mau ke sana ya Bu Ida ya. 2 tahun dan nanti di Danau Galilea kita merenung.
di mana Tuhan kasih kesempatan buat kita. Amin Bu Elis? Iya, Bu Elis Pak Edi udah semangat berangkat ini ya. Nah terus yang terakhir yang kedua saudara, yang terakhir yang kedua. Tadi kasih Tuhan, kekuatan Tuhan itu yang pertama apa saudara? Kasih yang tanpa syarat. Itu kekuatan kasih Tuhan. Yang kedua, kekuatan kasih Tuhan yang perlu kita alami, perlu kita mengerti, kita alami. Kasih yang memberi kemenangan. Dia bukan hanya mengasihi kita tanpa syarat. Dia bukan hanya mengampuni kita. Tapi dia memberi kemenangan buat kita. Amin. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Nah sebelum kita baca Roma 8 ayat 35 sampai 37. Bapak Ibu perlu ketahui situasi keadaan waktu Rasul Paulus tulis buat jemaat di Roma. Jadi waktu itu situasi keadaannya orang percaya atau jemaat mula-mula, murid-murid Yesus waktu itu dianiaya, disiksa, ditangkap. Nah mereka waktu itu di bawah kaisar Roma yang bernama Kaisar Nero. Saudara tahu Kaisar Nero? Kaisar Nero itu dijuluki Kaisar Stegi. Ada yang tahu Stegi artinya apa? Setengah gila, betul Pak Sabil. Stegi artinya setengah gila. Kenapa Kaisar Nero dibilang Stegi setengah gila? Karena memang dia setengah gila. Kenapa dia setengah gila? Karena dia begitu kejam, dia begitu sadis. Apa kekejamannya, kesadisannya? Bapak Ibu tahu? Dia gantung hidup-hidup orang Kristen, orang percaya, murid-murid Yesus. Dia gantung hidup-hidup malam hari. Gantung hidup-hidup lalu dibakar, saudaraku, dibakar. 6 hari dia bakar itu kota Roma karena dia punya tujuan pengen bangun kota Roma yang baru. Jadi dia pengen bangun kota Roma yang baru, jadi dia bakar itu dan untuk nyalain apinya siapa? Orang percaya atau orang Kristen. Jadi dianiaya, dibakar hidup-hidup sama Kaisar Nero ini. Nah terus orang percaya diadu sama binatang buas. Disuruh berantem, disuruh berkelahi, itu ada filmnya saudara, saya lupa judulnya apa. Disuruh berantem dan disaksikan sama orang-orang Romawi disaksikan. Jadi orang percaya dijadiin umpan atau suruh berantem makanan binatang buas. Terus apalagi kesadisannya Kaisar Nero ini, kekejamannya. Dia bunuh ibunya sendiri. Dia bunuh istrinya sendiri. Dia bunuh adiknya sendiri karena dia takut kekuasaannya goyang. Dia takut ini ibunya, adiknya, istrinya jadi saingan dia, mengambil kedudukannya, mengambil jabatannya. Jadi dia bunuh istrinya dan dia bunuh istrinya dalam situasi hamil. Dia bunuh ibu kandungnya, dia bunuh adiknya. Ini benar-benar sadis, kejam, stegi, setengah gila saudaraku. Dan saya percaya di sini pasti nggak mau orang tua kasih nama anaknya Nero. Ada di sini pernah dengar namanya Nero? Nggak ada ya. Jemaat kita bersyukur nggak ada yang namanya Nero. Biasanya nama Nero itu nama peliharaan. Ya saya pernah ketemu kalau ada nama peliharaan anjingnya namanya siapa? Nero. Ah itu nggak apa-apa. Tapi kalau punya anak jangan kasih nama anak Nero saudaraku. Sadis, kejam saudaraku. Itu situasi keadaan waktu Rasul Paulus tulis buat jemaat di Roma. Dan Rasul Paulus bilang gini kepada jemaat di Roma buat orang-orang percaya dengan situasi yang tidak menyenangkan. Dibakar hidup-hidup, bahkan ada orang berkata bahwa Rasul Paulus juga mati di tangannya Kaisar Nero ini. Termasuk Petrus juga mati waktu zaman pemerintahan Kaisar Nero. Nah Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, ini mereka alami semua. Atau bahaya, atau pedang, siapa yang dapat memisahkan kasih kita dari kasih Kristus? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Oleh karena Tuhan, bukan karena mereka buat jahat, mereka buat dosa, bukan karena mereka korupsi, enggak. Oleh karena Tuhan kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi saya suka kata selanjutnya bilang apa? Tetapi dalam semuanya itu, Alkitab bilang apa? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tetapi dalam semuanya itu. Nah pertanyaannya apa semuanya itu? Apa semuanya itu saudara? Dalam semuanya itu, apa semuanya itu? Penindasan, kesesakan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Alkitab bilang apa? Dalam semuanya itu, baca sama-sama, kita lebih daripada orang-orang menang. Lihat, kalau kita ngalami kasih Tuhan, pedang gak akan dapat memisahkan kita dari Tuhan. Kada amin ya nih.
Kalau kita ngalami kasih Tuhan, dengar, kelaparan gak akan dapat memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Penindasan gak akan dapat memisahkan cintamu kepada Tuhan kalau engkau mengalami kasih Tuhan. Kelaparan gak akan bisa memisahkan cintamu kepada Tuhan kalau engkau mengalami kasih Tuhan. Karena kitab bilang, dalam semuanya itu kita lebih dari apa? Orang-orang yang menang. Kita bisa menang, kita bisa lalui semua penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Kita bisa lewati, kita bisa lalui, kita bisa menang. Dalam semuanya itu kata Alkitab. Pertanyaannya, apa kunci kemenangan kita? Kenapa kita bisa lalui itu semua? Kenapa kita bisa lewati itu semua? Apa kuncinya? Kata selanjutnya dong, coba baca sama-sama. 2, 3. Apa kuncinya kita bisa lewati semua itu? Apa kuncinya kita bisa lebih dari pemenang dari semua itu? Apa kuncinya saudara? Kata selanjutnya, baca sama-sama. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kunci kemenangan kita bukan kehebatan kita, bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita, bukan harta kita, bukan jabatan kekuasaan kita. Apa kunci kemenangan kita? Oleh karena Dia yang mengasihi kita. Kalau Tuhan udah mengasihi kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang memberi kemenangan buat kita. Cuman 5 orang yang bilang amin. 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 Saya nggak tahu situasi-situasi sulit apa yang saudara alami hari-hari ini. Saya nggak tahu masalah-masalah apa yang saudara sedang alami hari-hari ini. Tapi saya berdoa, saudara dapat lalui itu semua. Saudara dapat lewati itu semua. Apa kuncinya? Alami kasih Tuhan. Alami kasih Tuhan. Kapan terakhir kali engkau mengalami kasih Tuhan? Cuman banyak problem orang Kristen. Dia merasa tidak mengalami kasih Tuhan. Jadi kunci kemenangannya apa? Mengalami kasih Tuhan. Nah, lawannya kekalahan berarti apa? Tidak merasakan kasih Tuhan. Dan ketika engkau gak merasakan kasih Tuhan lagi, kau mulai down, kau mulai kecewa, kau mulai sakit hati. Saudara lihat, kan kenapa banyak orang kecewa? Suamiku udah gak sayang lagi sama aku, Pak. Kenapa banyak orang sakit hati? Istriku udah gak peduli lagi sama aku, Pak. Kenapa banyak anak-anak muda kecewa? Orang tuaku udah gak sayang lagi sama aku, Pak. Banyak orang Kristen, Tuhan gak mengasihi aku lagi, Pak. Tuhan udah gak sayang lagi sama aku, Pak. Kau gak ngalami kasih Tuhan lagi, makanya kau kecewa, kau sakit hati, kau mudah tersinggung, kau mudah marah, kau mudah pahit. Karena kau gak ngalami kasih Tuhan lagi. Kapan titik kau ngalami kekalahan dalam hidupmu? Kapan titik kau ngalami kekecewaan dalam hidupmu? Pada saat engkau merasa tidak dikasihi Tuhan lagi. Pada saat engkau merasa tidak mengalami kasih Tuhan lagi. Kalau saya setiap hari ngalami kasih istri saya gak akan pernah ragukan kasih sayang istri saya kepada saya. Atau sebaliknya. Benar saudaraku? Kalau saya setiap hari ngalami kasih sayang istri saya gak akan pernah kecewa sama istri saya. Kenapa engkau kecewa? Kenapa engkau menyerah? Kenapa engkau putus asa? Yang saya khawatir karena engkau gak ngalami kasih Tuhan lagi dalam hidupmu. Hari ini saya berdoa, alami kasih Tuhan. Dan ketika engkau mengalami kasih Tuhan, Tuhan bilang, siapakah yang dapat memisahkan? Amin. Kau gak akan pernah tinggalkan Tuhan. Ketelanjangan, kelaparan, pedang, aniaya. Kau gak akan pernah meninggalkan Tuhan. Karena kau mengalami kasih Tuhan dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu, saya mau kita baca Mazmur 139 ayat 1 sampai 16. Saya undang pemain musik singer bantu saya. Dengan cepat tolong buka, nggak ada di slide saya Rian. Mazmur 139 ayat 1 sampai 16. Saya mau beritahu Bapak Ibu kekuatan kasih Tuhan buat saya dan saudara. Dan saya rindu Bapak Ibu saudara bukan hanya tahu tapi saudara memahami, mengalami kasih Tuhan. Supaya saudara bisa mengasihi Tuhan. Mazmur 139 dengan cepat. Saya mau akhiri dengan ayat ini saudara.
untuk pemimpin biduan. Ini kekuatan kasih Tuhan buat saya dan saudara. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan mengenal saya dan saudara. Terus Dia bukan hanya ampuni dosa-dosa kita, Dia bukan hanya memberi kemenangan buat kita, Dia mengenal kita. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara bayangin loh, kita duduk, kita berdiri, kita berjalan. Tuhan tahu. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Lihat, kita berbaring aja Tuhan perhatiin kita kok. Kita duduk Tuhan perhatiin kita. Kita jalan Tuhan perhatiin kita. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Kita belum ngomong aja, Tuhan udah tahu. Lihat betapa Tuhan pedulinya sama kita. Betapa Tuhan caringnya, sayangnya sama kita. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Lihat, dari belakang, depan, Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Tuhan menaruh tangannya di atas kepala kita. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Lihat, Tuhan ada dimanapun kita berada. Dalam keadaan situasi apapun, Tuhan ada bersama dengan kita. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Kau ada. Kita mati pun Tuhan ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, terus juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Tuhan memegang kita, saudara. Dia menuntun kita. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Terus, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Lihat saudara, betapa Tuhan sayangnya, caringnya, pedulinya sama kita. Kegelapan sama seperti terang. Kegelapan gak dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sejak dalam kandungan ibu kita, Tuhan udah perhatiin kita. Tuhan sudah peduli sama kita sejak kita dalam kandungan kita, ibu kita, saudaraku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Lihat, di bagian bumi paling bawah pun Tuhan merekam kita. Tuhan melihat kita, saudara. Ayat terakhir, matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, saya berdoa hari ini, jangan pernah ragukan kasih Tuhan atas hidupmu. Sejak kita dalam kandungan ibu kita, Dia sudah peduli sama hidup kita. Amin. Mari bangkit berdiri, datang sama Tuhan. Pahami, alami kasih Tuhan. Dan saya berdoa engkau mengalami kasih Tuhan siang hari ini, saudaraku. Korapata kasih karana. Makasih Bapa. Aku dapat pergi Ya Tuhan. menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat bersama kami Tuhan. dan Kau dekat. Seluruh pengabdian kita gak bisa membalas kasih Tuhan buat hidup kita. Bahkan seluruh pengabdian Apa yang kita lakukan hari-hari ini gak sebanding dengan apa yang Yesus sudah tak lakukan buat bisa hidup kita. membalas kesetiaanmu sungguh mulia. Amin. Amin. Dan berharga. Yes Lord. Ya Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
sungguh indah. Tuhan memikirkan saya dan yang saudara. kau pikirkan. Dia memikirkan hidup kita, tentangku. saudaraku. Amin. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari alami kasih Tuhan, saudara. Katakan, Tuhan, aku mau mengalami kasih-Mu, Bapa. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Tuhan dekat sama kita hari ini. Abah, Dia ada bersama kita siang ini. dan kau dekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar pengorbanan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Amin. pengorbananmu bagiku Yes. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari angkat kedua belah tanganmu, saudara. Saya rindu hari ini engkau mengalami kasih Tuhan. Kau gak akan pernah bisa mengasihi Tuhan sebelum kau mengalami kasih Tuhan. Kapan terakhir kali engkau mengalami kasih Tuhan dalam hidupmu? Coba saudara ingat, pertama kali engkau mengalami kasih Tuhan, kau begitu totalitas sama Tuhan. Kau begitu radikal sama Tuhan. Kau bisa korbankan semuanya untuk Tuhan, saudaraku. Ingat kapan pertama kali kau mengalami kasih Tuhan. Kau begitu rindu dekat dengan Dia. Kau begitu rindu bersekutu dengan Dia. Nah, pertanyaannya hari ini, masih adakah itu dalam hati kita? Masih adakah itu dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita sudah begitu lama tidak mengalami kasih Tuhan. Saya rindu saudara kembali mengalami kasih Tuhan. Saya rindu saudara mengalami kasih Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan. Sungguh besar, jemaat saja, pengorbananmu bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes. Nyanyikan pujian ini saudara. Alami kebaikan kasih Tuhan. Yes, amin. Sungguh indah. Apa yang kau pikirkan tentangku?
Sekali lagi jemaat saja sambil kau merenungkan kebaikan Tuhan atas hidupmu. Sungguh besar. Mari renungkan pengorbanan Tuhan. Kebaikan Tuhan atas hidupmu. Alami kasih Tuhan saudara. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan sama-sama, katakan sungguh besar pengorbananmu atas hidup kami. Sungguh besar Alami kasih Tuhan saudaraku. pengorbananmu Alami kasih Tuhan. bagi Amin, amin. Terima kasih Bapa. terlalu dalam Terima kasih Tuhan. untuk dimengerti. Yes. Sungguh Besar, sungguh indah, yang Kau pikirkan tentangku, tak selami bagiku. Sungguh indah. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang memperlengkapi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami makin merasakan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh komitmen di hadapan Engkau Tuhan untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Berkati hamba-Mu Pastor Raya beserta keluarga. Biar Pastor Raya senantiasa boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami semakin dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Biar kami boleh memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar persembahan-Mu boleh menjadi berkat dan memperluas pelayanan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya memberikan kesempatan untuk para petugas yang telah dipersiapkan. Haleluya. Sambil kita lakukan pujian Hatiku Percaya. Tuhan dan kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita yang telah berikan. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Waktu, saya persilakan. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya Jesslyn dapat menyapa jemaat sekalian. Berikut akan disampaikan beberapa informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk datang dan bergabung bersama kami di doa puasa yang dilaksanakan setiap hari Kamis jam 3.15 sore di gereja. Dan malamnya akan dilanjutkan dengan latihan musik beda raya oleh tim PW jam 7 malam. Bagi jemaat Tuhan yang belum bergabung bersama kami di ibadah perak, silahkan menghubungi fasilitator perak masing-masing wilayah, dan ibadah perak dilaksanakan di setiap hari Jumat. Halo generasi muda, jangan lewatkan ibadah Youth GHP setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Mari datang dan bergabung bersama kami. Youth GHP dipilih, diasah, dilesatkan. Kami selalu menantikan kehadiran jemaat Tuhan di ibadah raya minggu depan jam 10 pagi di gereja. Dan dengan jam yang sama akan diadakan ibadah Kids for Christ dan Teens for Christ di lantai 2. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer, silahkan ditransfer ke rekening BCA atas nama GUPDI Makassar. Untuk bukti transfer dapat dikirim atau dilaporkan ke Bapak Teddy. Gereja juga menyediakan kotak persembahan untuk misi, diakonia, dan pembangunan. Bagi jemaat yang ingin menabur kotak tersedia di belakang. Jika ada dari antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu dilayani, seperti permintaan doa, ucapan syukur, konseling, katekisasi, bimbingan pranikah, penyerahan anak, dan layanan kedukaan, dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp Sekretariat GUP Makassar Kingdom Community. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir ibadah di GUP. Kami rindu melihat kehadirannya kembali di minggu depan. Kami infokan kepada kaum lansia selesai ibadah mohon untuk tetap tinggal di gereja karena akan ada latihan paduan suara lansia bersama Pastor Julius. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan
King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is Nabi apa? Nabi yang mau datang. Nabi bilang apa? Oh, Nabi. Tempel mukanya. Tempel. Tempel mukanya. Tempel. in grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I've seen for all that you've done for me. All that you've done for me. Puji nama Tuhan, saya undang semua jemaat Tuhan untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Tuhan selalu menjawab doa kita waktu yang tepat, amin. Oleh karena itu mari kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan sebelum kita menutup ibadah kita. Haleluya. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami senantiasa diingatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan untuk menaikkan pokok-pokok doa kami kepadamu Tuhan.
Kami akan percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Dan biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menjawab setiap kebutuhan doa kami Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan mempersiapkan bangsa kami untuk menyongsong pemilu di 2024 nanti Tuhan. Di mana akan ada pemilihan serentak untuk pemilihan presiden, legislatif, wali kota, bahkan gubernur. Tuhan, gunjingan politik mulai terjadi Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati para pemimpin bangsa. Tuhan yang memberkati para calon presiden yang sudah mulai mendeklarasikan Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap para pemimpin negara yang telah mengambil keputusan. Setiap partai politik yang mengambil keputusan, biarlah mengambil keputusan dengan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, hingga pemimpin RT RW. Biarlah struktur pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah segala rancangan jahat biar Tuhan patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terjadi korupsi di bangsa ini Tuhan. Tidak terjadi kolusi maupun nepotisme di bangsa ini Tuhan. Sehingga pemerintahan ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu juga berdoa untuk pelayanan di gereja ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk struktur yang telah ada, baik bagi Bapak Gembala, para majelis, staf yang ada Tuhan. Untuk setiap ketua-ketua komisi, setiap komisi pelayanan, bahkan sampai pemimpin perak Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan api rohmu senantiasa menyala-nyala di dalam pelayananmu Tuhan. Tuhan berkati juga Bapa setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, maupun yang masih berada di rumah Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih kuasa Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Sehingga ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami boleh memperoleh sukacita yang berasal daripadamu Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun, yang bersukacita di hari-hari ini Tuhan, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Di umur yang baru, umur yang panjang Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh juga Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidupmu. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bisa bersalam-salaman, berbagi berkat satu dengan yang lain. Haleluya.